Saudara, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 dan 29, lebih dahulu kita akan membaca dari Alkitab kita masing-masing. 1, 2. Dan sekarang, ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Luar biasa, ya, luar biasa. Kata selama-lamanya, kalau Tuhan yang berjanji dan kita menangkapnya, saudara, doa daripada Raja Daud untuk selama-lamanya. Pada sebelumnya Tuhan berkata, aku akan mendudukkan keturunanmu semua menjadi raja-raja Israel dan Yehuda untuk selamanya, saudara. Dan Daud berespon menerimanya. Tuhan, Engkau sudah janji untuk selama-lamanya. Baik, hamba terima untuk selama-lamanya. Apa yang Tuhan janji kepada saudara melalui ayat-ayat firman, saudara harus menerimanya. Bukan cuma mempercayainya, tetapi menerimanya supaya terjadi. Menjadi realitas yang permanen. Saudara, itu sebab banyak anak Tuhan gagal. Doanya katanya tidak dikabulkan. Doanya katanya tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, sebenarnya adalah yang terjadi adalah saya dan Anda belum siap. Kita belum ada pada satu performa, satu situasi dan kondisi dan keadaan untuk bisa menerima dari Tuhan. Raja Daud walaupun dia penuh dan bergelimang dengan harta benda, dan kalau dia bisa bergelimang dengan dosa juga, saudara, dia bisa mengatakan, Tuhan, puji Tuhan, Engkau telah memberkati hamba. Dan dia bisa tidak mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan mau memberkati dia dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dia dalam hati, dalam pikirannya, aku sudah cukup, lebih dari cukup. Sampai berapa puluh keturunan, oke. Saudara. Tetapi Daud menghargai janji Tuhan. Seorang yang bisa menangkap janji Tuhan, bukan cuma percaya saja, tapi menangkap janji firman, adalah orang yang menghargai semua sabda Tuhan di dalam hidupnya. Itu sebab orang yang menghargai firman, orang yang menghargai sabda Tuhan, adalah orang yang pantas menerima dari Tuhan. Amin apa tidak? Tetapi orang yang menghina dan menyepelekan janji firman, memang dia nggak pantas terima. Nggak pantas terima. Itu sebab saya dan saudara kita harus mengubah kita punya selama ini stereotype kita. Ya ini, ya ini. Ya ini, ya ini. Saudara, ubah itu semua. Saudara hanya boleh satu saja. Saudara hanya boleh mempunyai satu monoloyalitas. Sesuatu fokus dalam hidup saudara. Di dalam ilmu fisika, fokus itu tidak ada dua. Fokus itu cuma satu. Saudara hanya mantep dalam bahasa Jawa. Amin. Saudara hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Tahun ini hebat buat saudara. Tahun ini bakal hebat buat saudara. Kenapa? Satu, saudara menghargai, menghormati, menjunjung firman-Nya. Saudara bukan cuma percaya, tapi saudara tangkap firman itu. Dan saudara ambil masuk ke dalam hati dan pikiran saudara. Itu satu. Dan kedua, saudara hanya fokus kepada Dia. Maka saudara, engkau sudah menerima kunci keberhasilan dari sorga. Siapa yang mau lambaikan tangannya? Angkat dua tangan saudara, katakan, Tuhan Yesus, hamba tidak punya harapan yang lain. Sepanjang tahun ini, apalagi seumur hidup, harapan hamba hanya firman-Mu agar menjadi realitas.
yang permanen. Dalam nama Yesus, beri kepada hamba hati yang mengasihi firman, hati yang berserah, hidup yang melayani Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. This year, actually we don't know anything about something or anything that will be happens in your life. We have our own life in particular, but you cannot discern and you cannot decide which part of your life will be a happy end. If this year you have to die and you have to decide right now this morning. Saudara, kita tidak tahu apa yang bakal terjadi dalam tahun ini. Dan satu hal yang saudara harus tahu, aku harus mengambil keputusan. Katakan, saya harus ambil keputusan. Tahun ini, saya harus lebih berserah. Percaya dan mengasihi Dia. Fokus kepada Dia. Menghargai firman-Nya. Amin. Ya. Saudara yang kekasih, tadi kita sudah baca 2 ayat yang luar biasa ya. Dan ini bukan doanya seorang nabi atau seorang miskin. Seorang miskin harus doa ini. Saudara tahu, ini doanya orang sugih banget. Doanya seorang raja. Hampir kita tidak percaya bahwa raja sangat mengharapkan berkat yang untuk selama-lamanya. Saudara, kalau saudara memperhatikan sejarah dunia dan kerajaan-kerajaan, monarki-monarki di dunia, kesultanan-kesultanan di tanah Jawa dan di Nusantara, saudara pasti tahu bahwa seorang raja atau seorang ratu adalah seorang yang mempunyai banyak harta, tak terhitung. Ya, saudara. Tetapi kelihatannya hanya satu raja ini saja yang sungguh-sungguh menghargai janji firman, dan dia ingin janji itu terus ada pada dia dan keturunannya untuk titik selama-lamanya. Kalau saudara menghendaki hal yang sama juga, maka saudara harus memberikan perhatian, fokus saudara, penghormatan saudara, penghargaan saudara kepada firman. Maka saudara tidak meleset dari Daud. Saudara mempunyai sifat yang sama dengan dia. Walaupun saudara dan saya rakyat jelata saja. Tapi kita mempunyai hati yang sama dengan Daud. Dan Tuhan justru jatuh hati kepada hati yang rendah. Hati yang kudus, hati yang tulus. Dia tidak pernah jatuh hati pada orang berdosa. Dia tidak pernah jatuh hati kepada orang yang sombong. Sudah menerima berkatnya dan tidak tuhu dan tidak tulus kepada Tuhan lagi. Tuhan gak suka. Itu sebab saya ingin supaya saya mewanti-wanti supaya saudara di tahun ini kalau diberkati. Katakan, di tahun ini bila saya diberkati, saya mewajibkan pribadi saya lebih total kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Lakukan. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, kakek dan nenek yang sudah sepuh, ataupun pasangan suami istri, atau orang-orang single yang setengah umur, perhatikan. Tuhan hanya mau menaruh belas kasih kepada orang yang menghargai firman Dia. Sungguh saya bilang, gak ada rahasia yang lain. Semua rahasia sudah diungkapkan, saudara. Jadi tidak ada rahasia lagi. Untuk orang bisa sukses, untuk orang bisa dimuliakan, gak ada rahasia. Semua orang yang percaya, memegang, dan fokus pada perjanjian Allah, dia layak, dia berhak, dia legal untuk menerima segala kemuliaan dan berkat yang berlimpah di dalam hidupnya. Semua katakan, dan itu dimulai dari tahun ini, dalam nama Yesus. Amin. Ya. Perhatikan saudara-saudara. Para kekasih, saya ingin supaya kita semua memperhatikan kata setahun. Semua katakan 1 tahun adalah masa yang dijaga oleh Tuhan. Ya, saya kasih tahu 1 tahun
dari semua zona waktu, ya, dari semua zone times di dunia yang berbeda-beda, ya, saudara. Nah, perbedaan itu bisa banyak sekali, ya, bisa mencolok sekali, bisa sampai 12 jam, sampai 11 jam, saudara. Perbedaan, semua time zone dunia berbeda. Kapan saja, katakan kapan saja anak Tuhan percaya dan menerima firman, fokus kepada Tuhan Yesus, sangat menghargai firman, maka anak Tuhan itu setahun ada dalam perlindungan Tuhan, dalam curahan berkat Tuhan. Amin. Ya. Perhatikan. Saya memberi notasi di sini simbol setahun. Saudara, perhatikan setahun, ya. Kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal 11 ayat 11 dan 12, saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan membacanya. 1, 2. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari sampai akhir tahun. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, setahun ini mata Tuhan mengawasi dari awal tahun. Sebut tanggal berapa awal tahun? 1 Januari. Akhir tahun sebutkan 31 Desember. Amin. Jadi dari 1 Januari sampai 31 Desember, mata Tuhan mengawasi engkau. Karena apa yang dia janjikan, ayat yang ke-11 mengatakan, wilayah tanah yang aku berikan kepadamu adalah tanah-tanah bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Itu menunjukkan kesuburan, menunjukkan reservoir air. Di mana ada reservoir air, cadangan air, di situ ada kesuburan. Ya, saudara. Dan semua hewan bisa hidup, semua tumbuhan, semua vegetasi bisa hidup, untuk manusia bisa memakannya. Saudara, saya beritahu, Tuhan berjanji dan tanah ini akan penuh dengan kesuburan. Seberapa hujan dari langit, sebegitu banyak air yang akan ditampung oleh tanah yang kuberikan. Gak ada yang hilang. Begitu menguap berkurang 10%, aku kasih hujan lagi. Tanah ini akan selalu subur, tanah ini akan selalu hidup. Apa yang aku hujankan, sebegitu kamu terima. Tidak akan boros, tidak akan bocor, tidak akan ambrol. Seberapa aku beri kepadamu, kamu akan menampungnya segitu banyak. Semua katakan, dalam setahun, Tuhan telah berfirman. Saya memegang firman-Nya. Saya akan hidup di dalam cadangan air dari sorga. Tidak akan bocor. Tidak akan menguap. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Tahun kemarin dan tahun-tahun kemarin barangkali ada terjadi kebocoran. Ataupun ya kehancuran pada wadah kita. Saudara harus minta tahun ini. Tuhan, engkau berjanji seberapa banyak air hujan kau curahkan dari langit. Sebegitu banyak hamba bisa menampungnya. Ini penting sekali. Ini adalah terminologi teologi Allah. Ini ada satu narasi, diksi ilahi. Katakan diksi ilahi. Bahwa seberapa banyak hujan diturunkan, sebegitu banyak saya akan menerimanya. Saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang
istimewa sekali. Seumpamanya dalam sejam, Tuhan mencurahkan di seluruh tanah Kanaan di mana mereka membagi tanah-tanah menjadi 12, menjadi milik 11 suku. Suku Lewi tidak dapat, karena suku Lewi harta warisannya adalah Allah sendiri. Jadi apa yang terjadi? 11 saudaranya yang lain, 11 saudara yang lain harus mengembalikan persepuluhan kepada orang-orang Lewi. Saudara. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa tanah Kanaan yang dibagi menjadi 11 wilayah bagi 11 suku bangsa. Saudara, itu adalah tanah yang luar biasa. Katakan dalam sejam, Tuhan mencurahkan air hujan sebanyak 1.500 ton. 1.500 ton air hujan. Maka Tuhan berjanji, air hujan tersebut akan tertampung di seluruh Kanaan. Dan tidak akan menguap dan akan menjadi kesuburan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Apa sih yang tahun-tahun kemarin menjadi bocor dalam hidup saya? Dalam hidup Anda? Apa sih? Saudara, kebocoran bisa selalu terjadi. Penguapan bisa terjadi. Menguap. Uang menguap. Harta menguap. Tidak persis seperti dia beri. Dia beri sekian, tinggal sedikit. Atau bahkan habis sama sekali. Ini adalah gambaran orang Kristen yang tidak diligent, yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka hujan berkat dari langit oleh iblis disedot. Menjadi menguap, saudara. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara meminta supaya setahun ini, katakan supaya setahun ini, hati saya selalu lekat dengan Tuhan Yesus. Seberapa dia beri kepada saya, tangan saudara, seberapa dia beri kepada saya, sebegitu banyak bisa saya tampung. Tidak bocor, tidak menguap dalam nama Yesus. Amin. Itu sebab janji Tuhan kepada orang-orang ini, pada umat Israel, seberapa banyak hujan, ayat 11, yang aku turunkan dari langit, bukan dari awan ya saudara. Tuhan selalu mengatakan dari langit, itu adalah tahta kerajaan Allah. Dari langit, saudara. Jadi saudara bukan dari awan. Awan itu menunjukkan kepada harapan-harapan yang segera musnah, segera hilang. Tetapi dari langit, dari sorga aku curahkan, maka kamu bisa menampungnya. Seberapa banyak kamu akan bisa menampungnya. Siapa yang percaya tahun ini diberkati luar biasa? Angkat tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, hamba percaya tahun ini hamba membuktikan diri hamba sebagai tanah yang bisa menampung. Seberapa banyak hujan dari langit akan bisa hamba tampung. Tidak akan bocor, tidak akan menguap, demi nama Yesus. Amin. Ya. Para kekasih, setahun Tuhan kasih hidup setahun lagi. Saudara bukan hanya bersyukur, tapi apakah saudara bisa bikin sesuatu buat membalas cinta Tuhan dalam tahun ini? Saudara, itu membuktikan bahwa air yang diberi oleh Tuhan, hujan dari langit itu bukan dari awan ya saudara. Fisikanya dari awan, geologinya dari awan. Ya saudara, astronominya dari awan, itu hujan. Secara geologi, secara astronomi, saudara, secara klimatologi itu dari awan, hujan semua dari awan. Tetapi Tuhan berfirman dari langit. Semua katakan langit dan awan berbeda. Saya memilih hujan dari langit pada tahun ini membasahi hidup saya
Saya berjanji menampungnya. Tidak ada yang bocor. Tidak akan menguap demi nama Yesus. Amin. Ya. Jadi para kekasih, inilah rahasia firman. Dan kalau tahun ini saya dan saudara melakukannya, maka ayat 12 sekarang ya. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan, katakan mata Tuhan. Tetap mengawasinya. Dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara melihat dalam ayat 25 ada sesuatu yang istimewa, ya saudara, dari apa yang kita baca tadi. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 25 ya. Tadi kita sudah baca ya, coba saya akan ulangi supaya saudara ingat kembali. Dan sekarang ya Tuhan Allah, tepatilah untuk selama-lamanya janji yang kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya. Jadi janji untuk hamba-Mu ini, untuk Daud, dan keluarganya, keturunannya. Ya saudara, luar biasa. Dan lakukanlah seperti yang kau janjikan itu. Katakan amin. Ya. Tuhan mau apa yang dia janjikan, itu pasti dia lakukan. Mantap saudara. Kalau saudara sakit, kalau saudara kekurangan, kalau saudara dalam masalah, saudara dalam keadaan yang putus asa dan ngelokro dalam hidup saudara. Tidak ada seorang pun luput dari hal-hal yang saya sebutkan tadi. Tidak ada seorang pun. Semua manusia tidak sempurna. Itu sebab kalau saya dan saudara sedang mengalaminya, katakan bila saya sedang mengalaminya, bila saya sedang mengalaminya, maka hati saya akan mengingat janji Tuhan. Dan saya akan diteguhkan, saya akan diurapinya, dan saya akan lulus. Setelah itu, Tuhan mencurai saya hujan dari langit, dan saya akan menampungnya. Tidak menguap, tidak bocor. Amin. Ya, saudara. Nah, dari apa yang kita baca tadi dalam bahasa Indonesia, sekarang saya akan jelaskan dari New English Translation, NET. So now, O Lord God, make this promise you have made about your servant and his family. About your servant and his family. Tentang hamba-Mu. Coba, berulang kali dia menggunakan kata hamba-Mu. Bukan aku loh saudara. Jadi kalau saudara berdoa, saya anjurkan membahasakan diri kita itu apa? Hamba-Mu atau anak-Mu. Ya, jangan aku. Jangan aku. Saya ingin supaya semua saudara mengerti. Menghambakan diri saudara. Seperti raja yang besar ini. Gak ada raja lebih famous dari Daud. Gak ada. Ini raja luar biasa. Tetapi dia membahasakan dirinya. Hamba-Mu ini ya Tuhan. Dan setiap kali dia tersungkur di kaki Tuhan. Sehari 3 kali dia mencopot baju kerajaannya. Dan hanya dengan pakaian, dengan baju kain linen. Kain linen adalah kain katun. Zaman sekarang kain katun halus dan putih. Zaman dulu kayak karung, saudara, coklat. Tapi itu sudah paling putih. Yang manusia zaman itu bisa bikin. Itu warna yang paling putih. Yaitu coklat muda. Saudara. Dan dia menggunakan itu. Dan dia datang di hadirat Tuhan. Siapakah aku ini ya Tuhan? Dia selalu merendahkan dirinya. Itu sebab orang ini dan siapapun, rajakah, rakyat jelata, sekalipun siapapun yang mau merendahkan diri, pasti ditinggikan oleh Tuhan. Siapa yang membanggakan diri, siapa yang sombong dan congkak dan arogan, pasti direndahkan oleh Tuhan.
Jangan lupa sampai kau mati, saya bilang. Harus punya kerendahan hati. Ini adalah rencana Allah yang besar. Itu bisa dibatalkan oleh siapa? Oleh orang ini sendiri. Yang Tuhan sudah rencana kasih sama dia. Dia sendiri membatalkan. Karena hatinya congkak. Hatinya tinggi. Belajar merendahkan diri. Kalau tahun ini Tuhan memberkati saudara, please. Ojo sombong. Jangan congkak. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Dicabut sama Tuhan. Cabut. Saudara. Dan itu sakit sekali. Tahun ini kalau Tuhan memberkati saudara, semakin merendahkan diri kepada Tuhan. Semakin melayani Dia. Semakin kempal kalian Gusti Yesus. Amin. Leres? Mau demikian? Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saya ulangi pembacaan ini. So now, O Lord God, make this promise you have made to your servant and his family a permanent reality. Suatu kenyataan yang permanen. Do as you promised. Lakukan seperti yang kau telah berjanji kepada hamba. Semua katakan permanent reality. Realita yang permanen. Saudara, ini yang ditulis dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-25 ya. Kenyataan yang permanen adalah berkat nyata yang tetap selalu ada. Kata tetap selalu ada menunjukkan bahwa saudara tidak akan defisit, tidak akan kekurangan, tidak akan minus. Tidak akan minus. Amin. Siapkah saudara bahwa berkat Tuhan tidak akan menguap, tidak akan bocor? Saudara, mulai sekarang diteliti apa ya yang membuat aku keuangan bocor ya? Apa yang membuat ini sepertinya menguap begitu aja? Saudara, belajar untuk mawas diri ya saudara. Hanya seorang yang mau merendahkan diri. Rasul Paulus mengatakan, aku tidak mau meninggalkan the simplicity of Christ. Kesederhanaan dari Kristus. Belajar kesederhanaan dari Kristus. Maka dia akan mempermuliakan saudara. Dia akan mencukupi bahkan berlimpah dalam hidup saudara. Itu sebab saudara harus pilih permanent reality. Amin. Katakan permanent reality. PR yang harus saya pegang. Bukan AR. Ya, AR adalah sekali lagi artificial reality. Kalau saudara artificial, buatan dan imitasi dan palsu, saudara engkau mendapatkan semua realitas yang palsu. Dan itu bukan dari Tuhan. Yang dari Tuhan adalah permanent reality. Engkau menerima satu realita yang nyata dan asli dan orisinil dari Tuhan.